Dos, yakin dos. Iya. Dik, apa dos? Itu yang di dalam mimpimu? Iya, makhluk ini yang ada di dalam mimpiku. Assalamualaikum. Oh ya benar. Saya datang ke tempat ini karena jenengan datang di dalam mimpi saya. Benar. Apakah ada sesuatu hal yang ingin dilakukan kepada saya? Oh, baiklah, monggo. Silakan pilih salah satu raga dari teman saya agar kita bisa berbicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eyang. Ada maksud apa sampai Eyang datang di dalam mimpi saya? Sebelumnya, saya berterima kasih kepadamu. Kau sudah memenuhi panggilanku. Dan saya meminta maaf karena memanggilmu melewati mimpi. Mungkin itu kurang sopan, tetapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk memanggilmu ke sini. Tidak apa-apa, Eyang. Alhamdulillah, jika memang ada sesuatu hal yang mungkin itu penting, apakah bisa saya mengetahuinya, Yang? Saya menyuruhmu datang kemari. Saya akan memberikan pelajaran untukmu. Duduklah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalian, Ya, Yang. kalian bukanlah bagian dari tugas saya. Tinggalkan teman kalian dan tunggulah di sana. Oh, Yang. Gih. Kalian akan mendapatkan bagian masing-masing. Yang. Siap. Sebelumnya mohon maaf, Eyang. Bolehkah dan berkenankah saya mengetahui nama Eyang? Nama saya Wirakendra. Adanya saya di sini, saya akan mengajarkan agar kau bisa mengendalikan amarah, ego, dan cinta. Tinggal ya. Iya, ya. Satu cek. Permisi, Yang. Ya, agar kau bisa menyatu dan memahami bagian terkecil
dari dirimu. Yang Ketahuilah, sesungguhnya kau hidup di dunia bayang-bayang. Segala hal yang kau lihat adalah cermin dari bagianmu sendiri. Perang, kemarahan, kemenangan, dan kehormatan. Semua itu hanyalah ilusi yang engkau puja. Tapi ketahuilah, sejatinya engkau hanya pesiarah di dunia yang fana. baiklah Yang, terima kasih banyak. Jika memang Eyang mau mengajari saya agar saya bisa mengendalikan amarah, lalu bagaimana cara saya memulai itu semuanya Yang? Anak muda, sebelum kita mulai, saya harap kau harus bisa menemukan terlebih dahulu sesuatu yang sudah kau tinggalkan. Yang sudah saya tinggalkan. Ya, sesuatu yang sudah kau tinggalkan sejak kau mengira kekuatanmu lebih besar dari pengetahuanmu. Lihatlah. Lihatlah. Subhanallah. Cahaya itu seperti lorong, Yang. Ya, kau tidak salah melihat, anak muda. Cahaya ini memang sebuah lorong. Sekarang, pusatkan semua kesadaranmu di dalam hatimu. Fokuslah. Suatu hal yang sudah saya tinggalkan. Masuklah. Masuklah ke dalam cahaya ini. Dan kau akan memahami bahwa tubuh manusia itu bukan sekedar daging dan tulang, tetapi juga adalah jagat besar, jagat alit, dan jagat agung bersatu dalam wadah. Itulah dirimu. Di mana saya? Tubuh manusia adalah cermin dari semesta. Mungkin kau berpikir semesta di luar sana besar. Tetapi ketahuilah, kau sudah keliru.
Asalkan engkau tahu, anak muda, semesta yang lebih agung justru berada di dalam dirimu sendiri. Langit yang begitu indah, bintang yang begitu dekat, gunung-gunung yang bercahaya, air dan api yang mengalir secara bersamaan. Bahkan ada kehidupan di sini. Ya, kau tidak salah melihat. Engkau luar biasa. Subhanallah. Jadi ini adalah diri saya, Maguro. Ya, itulah yang sedang kau saksikan adalah dirimu sendiri. Kau adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah bagian dari dirimu. Lalu, kenapa di hadapan saya melihat ada 5 gerbang yang begitu megah? Gerbang apakah itu, Maguro? Gerbang itu, kau harus melewati kelima gerbang itu. Karena asal engkau tahu, anak muda, di setiap gerbang adalah pintu pengetahuan. Yang kau lihat, gerbang yang pertama adalah gerbang rasa. Lalu, yang kau lihat yang kedua adalah gerbang bayu. Dan yang ketiga, itu adalah gerbang sabda. Keempat, itu adalah gerbang cipta. Dan yang terakhir, gerbang yang kelima adalah nur cahaya. Sekarang berjalanlah, masuklah ke gerbang yang pertama terlebih dahulu, yaitu gerbang rasa. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Yang Matri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang Matri. Bagaimana? Subhanallah. Saya masih bisa bertemu dengan Yang Matri. Astagfirullah. Bajingan kau, Maya Manuta. Kenapa kau muncul di hadapanku? Semua ini adalah ulahmu. Dewi Manuta sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Kau jangan merebutnya. Lebih baik kau pergi dari hadapanku. Karendra. Tuan. Anak muda, dengarkan saya.
Dengarkan saya, anak muda. Janganlah kau memikirkan rasa. Rasakan saja. Karena rasa adalah pintu pertama menuju pengenalan diri. Nyun. Rasakan saja, anak muda. Nyun. Kendalikan. Sadari. Kontrol. Itu adalah dirimu sendiri. Kendalikan. Mereka semua sudahlah mati. Mereka semua sudahlah tiada. Saya harus bisa melawan amarah ini. Memang benar. Di pintu rasa. Semua kenangan. Semua kejadian yang sudah pernah kau alami, yang sudah pernah kau rasakan, akan diperlihatkan kembali. Tetapi bukan berarti kau harus kembali kepada masa lalu itu. Yang harus kau lakukan, rasakanlah. Kendalikan. Itu sebagai pengenalan dirimu. Baiklah, Magoro. Saya berhasil merasakan semua rasa amarah, semua rasa cinta, semua rasa kasih itu masuk di dalam diriku dan menusuk batinku. Dan sekarang saya jauh lebih tenang. Ya. Perhatikan apa yang saya ucapkan. Pengalaman yang sudah pernah terjadi di dalam hidupmu adalah guru terbaik untuk kau menghadapi sesuatu di masa depan, anak muda. Maka rasakan, maknai apa saja yang sudah terjadi di masa lalumu. Apakah sekarang kau sudah mulai merasa tenang? Ya, sekarang saya merasakan lebih baik dan lebih nyaman. Rasa rindu terhadap Eyang Madri dan Eyang Karendra. Namun di saat itu juga rasa amarah menyelimuti. Benar sekali. Rasa amarah yang begitu mendalam terhadap Mayang Manuta yang datang dan menanyakan Dewi Manuta yang sudah saya anggap menjadi putri saya sendiri. Ingin merebutnya. Rasa ketakutan yang datang ketika Nyunyun datang di hadapan saya. Karena yang berulang kali telah menyakiti saya.
Sekarang saya jauh lebih tenang dan berhasil melawan amarah dan ketakutan dan juga rasa rindu ataupun rasa cinta itu. Lalu, apakah engkau siap, anak muda, untuk memasuki gerbang berikutnya, gerbang kedua, yaitu gerbang Bayu? Baiklah, saya akan melanjutkan perjalanan dan melangkah ke gerbang yang kedua. Langkahkan kakimu dengan penuh dengan ketegasan, penuh Baiklah, dengan kemantapan. saya akan melanjutkannya, Pak Guru. Silahkan. Akhirnya begitu besar. Tenanglah. Kau harus mengatur nafasmu. Kau harus mengharmoniskan tubuh dan gerak semesta. Mengharmoniskan tubuh dan gerak semesta. Selaraskan nafas dan gerak tubuhmu dengan petunjuk yang sudah disediakan oleh semesta. Ingat, kau adalah bagian dari semesta itu. Rasakan setiap hembusan nafas. Ketika kau sudah bisa mengatur nafasmu, ketika engkau bisa mengharmoniskan dan menyelaraskan gerak tubuhmu dengan panduan dari alam semesta, maka kau akan bisa melewati gerbang Bayu ini. Jadi yang dimaksud gerbang Bayu adalah gerbang angin, yang dimana angin hembusan semesta ini, jika kita bisa mengendalikan dan menyelaraskannya dengan alam semesta, baiklah Maguro. Sekarang saya sudah paham. Bayu bukan sekedar angin. Bayu menyangkut apa yang diselaraskan oleh hembusan nafas yang ada di dalam diri kita dan diselaraskan dengan petunjuk dari alam semesta. Ya, kau sudah melewati gerbang pertama, yaitu gerbang rasa. Kau sudah bisa merasakan apa yang terjadi di
di gerbang yang pertama. Lalu perjalananmu berlanjut di gerbang kedua, yaitu gerbang Bayu. Kau sudah bisa mengatur nafas, mengharmoniskan, dan menyelaraskan gerak tubuhmu dengan panduan dari alam semesta ini. Apakah benar seperti ini, Maguro? Ya, Dengan kita mengikuti arah gerak angin yang ada di sekeliling kita, ini bisa menjadi kekuatan yang bisa kita gunakan juga. ya. Di pintu Bayu, nantinya ketika kau menjalani kehidupan seperti biasa, kau dapat mempergunakan ini untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih penuh dengan tantangan, sesuatu yang mungkin membawamu dalam kemenangan. Kendalikan dan ingatlah kembali, kau adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah bagian dari dirimu sendiri. Apakah kau sudah bisa merasakan itu? Alhamdulillah, Maguro. Apakah kau sudah siap untuk melakukan perjalanan berikutnya menuju ke gerbang ketiga, yaitu gerbang Sabda? Baiklah, saya siap untuk melanjutkan perjalanan saya untuk ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang Sabda. Langkahkan kakimu satu langkah ke depan. Mulailah perjalananmu dengan melangkahkan kaki kananmu terlebih dahulu dan ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Jangan kau menggunjing saya, bangsat. Saya tidak salah. Saya tidak salah. Saya tidak melakukan itu. Kendalikan dirimu. Ingatlah apa yang sudah kau lalui di gerbang rasa dan di gerbang batin. Dengarkan. Sabda bisa membangun, tapi bisa juga menghancurkan. Saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukannya. Saya tidak melakukan. Kau harus memilih. Anak muda, kendalikan. Mulai dari sini, kau harus
memilih sabda yang sejati. Dari gerbang pertama hingga gerbang ketiga yang sedang kau lalui ini, semua berkesinambungan. Gunakan pengalamanmu di gerbang yang pertama dan di gerbang yang kedua. Di gerbang sabda ini bisa menjadi pelajaran bahwasanya ketika kau menjalani kehidupan yang sebenarnya, kau bisa memilih sabda apa yang nantinya engkau ucapkan. Ingatlah, kau harus tetap dalam pendirian. Astagfirullah. Sabda yang sejati. Astagfirullahaladzim. 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 Sekarang sudah sedikit paham, Ma Guru, bahwasanya ucapan baik, kata-kata yang baik akan begitu cepat hilang dan tergantikan hanya dengan satu kata yang buruk untuk kita. Memang kata-kata itu sangat menyakitkan. Ya, itulah yang terjadi pada kenyataan kehidupan manusia. Saya merasakan 100 kata, 1000 kata, bahkan jutaan kata itu menusuk di telinga saya yang membuat rasa amarah, rasa benci itu tumbuh. Dan saya sadar, semakin saya mengikuti kata-kata yang menusuk, maka itu akan menghancurkan diri saya. Terima kasih banyak, Ma Guru. Apakah engkau sudah tenang sehingga kau bisa melanjutkan perjalanan di gerbang yang keempat, yaitu gerbang cipta?
Baiklah. Saya sudah mengerti, Ma Guru. Saya sudah siap melakukan perjalanan untuk menuju ke gerbang selanjutnya. Ya, tapi saya akan mengingatkan, kau harus tetap melihat di sekeliling. Jangan hanya kau terpaku apa yang ada di dalam gerbang-gerbang itu. Karena semesta bisa engkau lihat dari sudut pandang manapun. Dan jangan kau terpaku pada hanya satu sudut pandangmu saja. Sekarang kau sudah berada di depan gerbang yang keempat, yaitu gerbang cipta. Masuklah ke dalam. Baiklah, Ma Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rumah yang begitu megah. Wanita yang begitu cantik. Subhanallah. Emas yang begitu banyak. Kedudukan. Anak muda, apakah semua ciptaan yang ada di hadapanmu ini membawa engkau lebih dekat kepada kebenaran, atau justru semua ciptaan yang kau lihat hanya menjebakmu dalam keinginan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu semua hanyalah sebuah titipan. Astagfirullah. Benar. Yang dimaksud titipan bukan hanya perbendaan yang kau punya saat ini. Bahkan istri dan anakmu itu adalah titipan. Astagfirullahaladzim. Ketika semua titipan membawamu lebih dekat dengan kebenaran, maka lanjutkanlah. Tetapi apabila semua titipan yang ada pada dirimu hanya membawamu kepada keinginan, maka lepaskanlah itu. Saya mengerti maksud di gerbang ini, Ma Guru. Semua ini hanyalah bentuk ujian
Semua ini hanyalah sebuah titipan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan semuanya. Ya, pahami dan maknai apa yang ada di dalam gerbang ini. Dan ternyata kekosongan ataupun kehampaanlah yang bisa menunjukkan kita ke dalam hidup yang murni dan sejati. Saya paham, Guru. Benarkah? Benarkah anak muda, kau sudah memahami ini? Ya, Ketika kau mengatakan kau sudah paham, namun sebetulnya kau belum paham, kau tidak akan bisa melanjutkan ke gerbang terakhir. Maka yang harus kau lakukan saat ini, kau berdiam dan lihatlah, maknai semuanya. saya paham. Jika dengan harta dunia, keinginan, ataupun impian yang saya inginkan, itu hanya akan menimbulkan kejahatan, maka saya harus membuang dan meninggalnya. Namun, jika dengan harta dunia, semua harapan, semua keinginan yang saya inginkan di dunia ini, itu bertujuan untuk kebaikan, maka gunakanlah sebaik mungkin. Namun, jika kita merasakan kekosongan ataupun sebuah kehampaan, tidak menginginkan sesuatu di dalam dunia ini, maka kita akan menemukan kehidupan yang sejati, kenyamanan yang sejati, dan semuanya akan dipermudah dan didekatkan. Apakah seperti itu, Pak Guru? Bagus anak muda, kau lebih cepat dari apa yang saya duga. Semesta mendukungmu, semesta menyertaimu, sehingga kau dapat memaknai apa yang sudah terjadi. Lalu, apakah kau siap untuk melangkahkan kakimu, jiwamu, ragamu ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang Nur Cahya? Insya Allah, Ma Guru. Saya siap melanjutkan perjalanan saya untuk menuju ke gerbang yang kelima. Saya ingin mengetahuinya. Ada apa sebenarnya di gerbang yang berikutnya. Dan semoga saja di gerbang kelima ini saya juga bisa memaknai apa yang ada di dalamnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Berjalanlah sekarang. Allahu Akbar. Ah, oh. Cahaya apa ini? Kenapa begitu silau? Astagfirullah. Siapa kamu Lihatlah. sebenarnya? Kenapa kau begitu sama persis dengan diri saya? Apakah kau Siapa yang kau anggap diri saya? Justru yang ada di hadapanmu adalah dirimu yang sejati. kau adalah bagian dari diriku? Dia bukan bagian dari dirimu, tapi dirimu yang berasal dari sejati itu. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak pernah ternoda oleh ambisi duniawi. Saya sadar ternyata sejatinya saya itu bukan siapa-siapa. Saya sekarang mungkin saja sudahlah sangat hina. Saya tidak perlihatkan dengan diri saya yang sejati, dan saya melihat diri saya saat sangat berbeda jauh. Ya, Maafkanlah saya. lihatlah. Yang kau anggap itu adalah dirimu. Kau lihat, dia jauh lebih bersih dibanding dirimu yang sekarang. Andai kata semua yang kau lakukan, kesalahan, kesombongan, dan keangkuhan itu berbentuk noda, mungkin sekarang kau sudah hitam legam, dan sejatinya dirimu sudah kau tinggalkan. Terima kasih, Maha Guru, sudah mengingatkan, sudah mengajar, bahkan sudah memperlihatkan apa yang salah di dalam diri saya. Dan saya akan berusaha agar saya bisa kembali ke dalam diri saya yang sejati. Ya, kau sudah melewati kelima gerbang itu. Kau sudah mengetahui
makna yang terkandung. Dan kau sudah tahu, kau bagian dari semesta, bagian kecil dari semesta, dan juga semesta adalah bagian dari dirimu. Terima kasih banyak, Mak. Sekarang kembalilah. Baiklah. Dari semua perjalanan, dirimu menembus kelima gerbang itu. Apa yang kau dapatkan? Apa yang sudah kau rangkum? Dan apa yang sudah kau maknai? Yang paling harus kita ingat, yang paling harus saya ingat, saya adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah bagian dari saya. Sehingga jika kita akan melangkah ke dalam segala hal apapun, dan jika kita dihadapkan dalam sebuah masalah sebesar apapun, maka kita juga akan bisa melewati itu semuanya. Ya, anak muda, menyatu dengan semesta dan benar. mengenali diri sendiri, mengendalikan amarah, mengendalikan sebuah keinginan, mengendalikan ego. Tepat sekali anak muda. Apa bang? Tembak ke lampu. Sabar, telak. Terima kasih banyak, Maha Guru. Lalu, setelah semua gerbang mengenai pemahaman ke dalam diri saya sendiri sudah saya lewati dan sudah saya ketahui, langkah apa yang harus saya lakukan kembali, Maha Guru? Tolong bimbingannya. Semua perjalananmu melewati 5 dasar gerbang itu, kau berhasil memaknai. Dan ketahuilah, itu bisa kau gunakan dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu, dan itu bisa membantu dari kebiasaanmu dan dari perjalanan hidupmu ke depan. Baiklah, Maha Guru. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, Saya akan selalu mengingat petuah dari Maha Guru. Dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin, sehingga saya bisa kembali ke dalam diri saya yang sejati. ya.
Sekarang tugas saya sudah selesai. Dan kau sudah mengerti. Sudah bisa memaknai. Terima kasih atas waktumu. Saya yang berterima kasih kepada Maha Guru. Maafkan saya, Maha Guru. Saya yang bodoh ini, yang masih banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikit. Kembali bang. Tadi kan dari pas awal kan ngomong ini bukan tugas saya. Iya. Saya pengen tanya, ya saya itu mau diajarin ke siapa dan di mana, gitu loh. Jangan ini kamu di hutan. Apa kok kamu ngomong? Tinggal sama? Apa jenenge suruh apa gitu? Ini paling basic usahawan ya. Harus dikasih basic. Tuh terserah. Coba apa? Intinya yang saya dapatkan di malam hari ini itu bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri dan juga mengendalikan. Apa uru kenal gitu? Ada. Seperti ini Dos. Enggak, maksudnya konsep mengenali diri. Oh, maksudnya kok kayak kesasar apa gimana sih? Maksudnya kayak lupa diri sendiri Ini gitu. tapi kok bisa paham kan maksudnya? Ya saya paham. Maksudnya kan seperti ini. Ternyata terkadang yang kita anggap benar, yang kita anggap, yang kita lakukan itu sudah benar, itu juga belum tentu benar. Walaupun di pandangan banyak orang itu juga benar. Oh, sekalipun itu di pandangan banyak orang benar, itu belum tentu benar. Ya, yang jelas bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dari rasa cinta, rasa amarah, rasa senang, rasa menginginkan. Ya, kita harus bisa mengendalikan itu semuanya. Pokoknya pengendalian diri lah ya. Pengendalian ke dalam diri kita. Kira-kira sama Bro. nah ini telurnya gimana berarti? Badar. Ya nggak tahu deh. Hah? Ya nggak tahu. Kamu nggak jelasin apa sih Mengenai telur? Iya. Enggak Dos. Ini gini aja tuh. Ya kita coba ke hutan siapa yang dekat kan hutan kamu, berarti suruh apa tadi? Suruh apa? Pokoknya suruh-suruh. Aku sih paham apa jenenge? Visualisasi. Iya, kok anawit ini aneh ya loh Mas. Ini jajal tak kembali mulai di sini orang ketemu apa pilih Bali mau lanjutnya mungkin bengi apa ngesuk bengi Ya Ya, orang apa sih muda Alki juga dikonfirmasi ke Mas Ganang di situ. ya walaupun kita mimpinya di siang hari, tapi kan kita sepakat bahwasanya mimpi yang kita datangi itu maksudnya terjadi ketika malam hari kan. Ya, Anda lah yang utama kok. Ya gitu lah. Ya mesti isalah ngerti bukti. Iya. beli sih. Jadi yang udah Iya. dikit. Pilih di situ ya. Asing ngebleng selesai. Ya.